Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi di podcast Sinau bareng Biyunge. Ya, kali ini bertemu dengan wajah baru ya, dengan saya. Saya biasanya belakang layar nih. Sekarang saya ditugaskan menggantikan MC utama. Ini bersama MC cadangan. Nah, kali ini Sobat ASN kita akan membahas materi yang sebenarnya ini kita harus paham, walaupun beberapa masih jauh, tapi kita harus paham karena teman BKD ini jauh-jauh menghadirkan tamu khusus, tamu yang menurut saya ini susah untuk menghadirkan beliau karena kesibukan beliau. Nah, tamu ini saya sebenarnya agak nggak enak ya, karena tamu ini sangat, saya sebutnya ini Pak soft spoken ya, karena misal kita ngomong apapun jawabannya tetap soft ya. Itu ya. Tamu ini kita sambut Ketua Tim Pemberhentian ASN BKPSDM Kebumen, Pak Muhajir. Oke, terima kasih Mas Yudi. Pak Muhajir. Ya. Nih Pak Muhajir ini nggak asing pasti sama saya. Oh iya, Mas Yudi itu pernah bareng di saya. Saya ini pernah jadi stafnya Pak Hajir sekitar 1 tahun lebih, Pak Hajir. Iya. Termasuk awal-awal bekerja saya itu bersama Pak Hajir. Ya, Sehingga betul. ilmunya ini ilmu pensiun nih Pak ya. Oke. Ya Mas Yudi itu cukup kreatif dan termasuk staf andalan ya. Staf andalan. Makanya Sandalan Pak, maksudnya staf sandalan. Oh iya, sering sandalan berarti ya. Ini Iya. saya heran, dari semua ketua tim ini Pak Hajir kok saya anggap, loh ini Pak Hajir ngurusin pensiun tapi kok nggak pernah orang yang menyangkal dia nggak mau pensiun. Wah, ini hebat sekali ini, saya pikir dari dulu nih. Iya, Kenapa karena nih Pak Hajir? Kok nggak ada orang yang kenapa saya dipensiunkan terus protes ke Pak Hajir? Nggak pernah nih. ya itu sebetulnya kalau statementnya Mas Yudi kayaknya sedikit berbeda ya. tetap ada kok aku dipensiunkan ada. Ini kasusnya dulu karena terutama pensiun yang karena ini Mas, karena usur. Oh, karena Jadi usia. karena sakit dipensiunkan kan dia merasa saya pensiunnya masih lama. Kok ujuk-ujuk terbit SK pensiun, nah itu yang akhirnya tiba-tiba sebetulnya ada. terbit, Iya, Pak, ya? itu ada lah. Itu salah satu jenis pensiun yang ada di di aturan itu pensiun karena memang tidak cakap jasmani rohani atau usur seperti itu. Karena menarik ya Pak ya, kalau bicara pensiun ini sahabat ASN ya, bicara pensiun itu macam-macam ya kan Pak. Oh iya. Ada pensiun BUP, BUP batas usia Oh pensiun, iya, maksudnya apa ya dulu alumni sana sih ya? alumni Pantesan, pensiun. iya. Tapi kok saya belum pensiun, Iya. jangan dulu. Aduh, ini saya jadi grogi nih, jangan malah kalah ilmu ini. BUP Pak ya. Iya, Yang iya. kedua pensiun janda duda. Janda karena duda ini meninggal, mungkin lagi iya. banyak-banyaknya Pak ya. Ya sebetulnya nggak banyak juga Tetap itu kalah sama BUP lah ya. iya, tergantung kalau ada yang meninggal baru nanti itu. BUP janda duda, terus pensiun uzur ya Pak ya. Iya. Pensiun betul. uzur, pensiun tewas. Iya, Jadi ada juga. banyak sekali pensiun ini. Makanya ini sahabat-sahabat ASN pengen lebih tahu itu pensiun apa aja sih, pemberhentian ASN itu apa aja. Banyak yang teman-teman sahabat ASN ini masih agak bingung. Makanya ini Iya. ini perlu nih menghadirkan ketua tim pemberhentian ASN Iya, yang iya. teknis-teknis pensiun itu hampir hafal semua. Iya, biar lah Mas, ada lancar semua lah. Karena berapa kali kan ada yang usul pensiun, berkasnya salah terus. Karena itu mungkin belum tahu persyaratan dan sebagainya. Karena menarik ini Pak, ketika saya pernah di ngurusin Pensiun, pensiun iya. ya, ini saya rasa ini pekerjaan paling mulia nih Pak. Paling mulia. Pekerjaan paling mulia, karena kita mengurusin orang yang sepuh, Oh iya. orang yang sepuh. Ibaratnya, apalagi saya ya anak muda ya, kalau Anu ya, ada yang emosinya bisa tinggi itu dikatakan, ya. "Wah, ini kayak saya ini berbakti ke orang tua itu setiap hari Pak. Oh, iya, Nggak iya. cuma di rumah, nggak cuma di kantor. Luar biasa ini. Kadang di chat juga PNS Pak. idaman ini. Kadang ini, makanya ini Iya, menarik iya. ini. Saya mikir nih Pak Hajir pahalanya berapa ini ngurusin Wes. dari pensiun ini? Kalau kayak gitu nggak usah lihat pahala Mas, karena itu udah tupoksi lah ya. Udah tupoksi ya? Iya, udah tupoksi. Kalau masalah pahala udah nanti urusan yang di atas lah. Iya. Jadi memang seperti yang disampaikan Mas Yud benar. Memang mengurusi pensiun itu harus butuh kesabaran. Karena memang yang dihadapi kan para senior, ya, senior. Di mana kadang tiap
kecekatan, tiap pemahamannya kan berbeda-beda. Ada yang kita jelasin langsung paham, ada yang berkali-kali tidak paham juga, ada juga. Sehingga kita memang harus ya harus cukup sabar dan cukup telaten untuk melayani mereka. Tapi intinya itu bagian dari tupoksi, sehingga berbagai macam pun mereka, ada yang suka paham, ada yang mungkin berapa kali baru paham, tetap kita hadapi dan kita harus melayani dengan sepenuh jiwa. Endingnya waktu itu saya yang nggak paham, Pak. Oh iya. endingnya Iya. gitu. Jadi mungkin bisa jadi petugasnya nggak paham, pensiunnya nggak paham, sehingga sama-sama nggak paham, Mas. Jika seperti itu ya, jadi nggak paham. Makanya pengen salah satu harus ada yang paham, sehingga saling memahamkan satu sama lain. Ya mungkin bagian dari ini adalah bagian dari upaya memahamkan. Iya, kita Pada sama-sama semua. belajar, Pak ya. Iya, sama Makanya belajar. sahabat-sahabat podcast Sinau Bareng Biyunge, kita akan belajar banyak terkait dengan pemberhentian SN ya, Pak ya. Iya. Kita akan belajar banyak. Makanya kita butuh informasi dari Pak Hajir terkait gimana ngurus ini, gimana sih ngurus ujur, janda duda, tewas ini gimana sih. Makanya Iya. kita bisa, Pak Hajir mungkin udah siapkan slide belum Pak ini, Pak? Wah, insya Allah sudah, Mas. Biar agak Ya, menarik ini- nih, biar nggak ngantuk nih. Mungkin sudah 1 tahun yang lalu, Mas. Apa saya bikin kopi dulu Oh ini? iya. Wah, puasa, Mas, nggak Oh, boleh puasa. kopi saya. Nanti kopinya bungkus saja lah ya, kopinya bungkus saja. Baik Pak Hajir, bisa ini sahabat-sahabat ASN bisa diperlihatkan slide-nya sambil nanti kita berbincang-bincang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat ASN terkait pemberhentian ASN. Oh iya, Itu Pak Hajir. siap. Oke, ya, terima kasih Mas Yudi yang memberi kesempatan untuk memberikan sedikit materi lah ya, atau refresh lah. Karena saya tahu semua PNS itu pasti tahu aturan-aturan kepegawaian. Salah satunya terkait dengan pensiun. Jadi pensiun saya lihat itu Mas, sebuah siklus yang memang wajib ada dalam sebuah manajemen. Apapun itu, dalam lembaga, dalam pemerintah, dalam swasta pun itu mekanisme atau aspek pensiun ada. Kan kita tahu bahwa semua siklus manusia atau siklus lembaga, organisasi pasti ada namanya pengadaan, ada namanya pengembangan, adanya mungkin mutasi, dan termasuk salah satunya adalah pemberhentian atau pensiun. Karena bagi sebuah lembaga pensiun itu penting, karena apa? Sebagai upaya regenerasi. Oh, regenerasi. Iya, jadi kalau nggak mungkin kan pegawainya tua semua, kan nggak mungkin. Maka dia harus merekrut yang baru. Maka salah satunya untuk biaya berhenti ya harus ada unsur aspek pensiun. Berarti ada ini Pak, ada istilah yang mengatakan tua itu pasti. Terus bukan mati itu pasti ya. Saya Iya. cuma hafal tua itu pasti Iya, toh. iya. Setelahnya saya nggak berani ngomong. Oke, iya. Iya, jadi itu ketika organisasi hidup, maka salah satunya adalah regenerasi dengan aspek pensiun. Sementara bagi aspek yang pegawainya, pensiun adalah upaya bagi mereka untuk beristirahat dari pekerjaannya. Meskipun yang punah itu tidak harus serta-merta tidak beraktif di masyarakat, tapi benar dia sudah tidak bekerja ataupun sudah tidak aktif di lembaganya. Sehingga dia mungkin selama ini kalau yang aktif kan mungkin berangkat pagi pulang malam, kepala jadi kaki jadi kepala, kan misalnya gitu kan. Sehingga kalau misalnya dulu saya pas masih di luar Kebumen itu ada yang orang tuanya berangkatnya, karena misalkan orang Bekasi, orang Bogor, berangkatnya pagi, anaknya belum bangun, terus pulang ke rumah anaknya sudah tidur. Jadi karena istilahnya itu, karena itu bagian dari siklus kerja ya, berangkat pagi anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur, jadi nggak pernah ketemu lah. Dengan adanya pensiun kan paling nggak orang tua bisa standby, bisa ketemu dengan anaknya Ketika itu. sudah umur waktunya pensiun Iya, gitu betul. Pak. Berarti Karena- gini Pak, ini kalau bicara pensiun sebenarnya apa pensiun itu yang harus mendengarkan ini sahabat-sahabat yang udah sepuh Pak? Enggak ya? Saya kira nggak juga Mas, paling nggak kan dia tahu ketika yang masih muda pun perlu tahu supaya dia tahu perencanaan untuk perpensiunan. Persiapan pensiun. Iya. Seperti itu ya, ketika dia nanti umurnya berapa pensiun, paling nggak kan dia tahu, oh iya berarti umur sekian saya mungkin target-target yang harus dicapai apa untuk menuju masa pensiun itu. Tapi menurut saya ini menarik Pak, karena gini ya,
Karena kalau melihat, saya kadang melihat orang yang pensiun ya Pak ya, orang pensiun, saya kadang pikir saya bisa nggak sampai umur segitu. Oh, Makanya kalau saya sekarang nggak belajar pensiun, ya kan, apa saya terlalu optimis bahwa saya itu bisa sampai umur segitu. Padahal kan namanya umur ya, perubahan-perubahan ya. zaman ya, Iya, iya. kita nggak tahu nanti Tidak tahu. ada apa di sana. Kita kan harus belajar sesuatu, itu harus dipelajari Pak ya. Betul, betul. Apalagi dengan pola hidup sekarang, dengan keadaan situasi sekarang yang memungkinkan untuk mungkin kita bisa nggak sampai umur segitu kan. Makanya ini menarik sebenarnya, nggak cuma sahabat ASN yang sudah umur Mau 50 punah ya, ke atas iya, baru ngurus apa namanya, baru belajar pensiun ya Pak ya, Iya. atau cuma umpeknya Allah itu urusan umpek aja lah. Padahal ini teman-teman yang sahabat-sahabat yang apa umur 20 30 itu kan sebenarnya juga harus belajar Iya, Pak ya. iya, harus belajar. Gimana nanti ada permasalahan janda duda, ada permasalahan tewas, ada permasalahan uzur kan, ketika ditanya sahabat juga tahu ya kan, iya. permasalahan pensiun itu. Makanya ini Betul. juga harus belajar ya Pak ya. Iya, harus belajar karena apa, Mas? Ketika dia tidak tahu apa ya tentang perpensiunan, bisa jadi pertama data yang disampaikan itu salah karena dia nggak tahu ternyata misalkan anak yang harus masuk DPCP itu adalah anak yang masih di bawah 25 tahun. 25 tahun. Itu. Atau ketika misalkan yang PNS-nya meninggal, maka nanti akan jatuh ke ahli warisnya. Beda lagi ketika PNS itu pernah menikah 2 kali, lah itu kan nanti harus tahu aturannya sehingga hak-hak dari PNS itu ahli warisnya bisa tersampaikan, bisa tepat sasaran lah seperti itu. Sehingga saya kira perlu supaya termasuk dokumen yang diperlukan apa aja ketika pensiun. Makanya itu perlu karena apa? Karena kalau nggak tahu nanti bisa jadi kita punya dokumen dari PNS ya, itu sudah hilang, ternyata itu dipakai ketika mau pensiun. Makanya perlu pengetahuan itu supaya apa ya dokumen yang akan disampaikan itu tepat. Berarti intinya sinau Pak ya. Yoi. Kita semua harus sinau. Betul, semua. Sinau. Nah, di sini ini ada fasilitas sinau bareng Biung nih. Kita belajar pensiun aja Pak. Oh, oke. Betul, Kita sama-sama belajar dengan sahabat-sahabat ASN apa itu pemberhentian ASN. Iya, betul. Mungkin sedikit ya, Mas Yudi, kayaknya kalau tidak ada itu nanti kita malah ngobrol terus ya Mas. Nanti sahabat Sinau atau sahabat Sinu malah nggak tahu ini. Saya sebenarnya sambil nunggu buka Pak, puasa, makanya saya ajak ngobrol terus saja. Atau ini fotonya sampai sore aja Mas. Sehingga pas kan ya, sampai nunggu buka langsung ya. Ada bukber Pak, gak enak. Oh, ada bukber ya. Iya. Koplak buka Mas. Waduh, ini kayaknya jadi nggak enak nih promosi koplak ya, karena ternyata kalau lihat Bu Asih itu banyak yang apa kakek kelihatan kepalanya nggak ada, ternyata kiranya masuk manusia setengah apa itu, ternyata itu pasti nggak mungkin itu Pak, itu pasti pensiun itu. ya. Pensiun puasa. Pensiun puasa ya bisa jadi itu. Oke, mungkin itu Mas hari ini sedikit saya sampaikan, ini hanya review saja nggih untuk Sobat Sinau, karena silakan secara lebih lengkap bisa jenengan bisa pelajari sendiri secara detail ya. Ini babonnya ya, seperti kita ketahui babonnya aturan pensiun ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda. Ini babonnya sampai sekarang pun belum dirubah. Ternyata memang luar biasa ya para pendahulu kita ya, buat aturan itu sampai bisa seperti apa ya, berlaku lama sekali ya. Beda dengan mungkin sekarang ya Mas. Kadang undang-undang didik ganti ya, dulu luar biasa. Tapi ini hanya intermezzo saja ya, karena mungkin dulu sudah luar biasa para pendahulu kita gitu. Nah, ini aturan berikutnya ada PP 11. Nah, Undang-Undang 20 juga jelas. Ini babonnya ASN harus tahu ini. Terus PP 11 tahun 2011 tentang manajemen pekerjaan sipil. Terus peraturan BKN nomor 3 tahun 20 tentang juknis pemerintahan PNS. Dan ini yang lebih penting juga adalah edaran sekda. Ini tentang pedoman pengusulan pensiun. Nah, ini yang teknisnya, syarat dan sebagainya nanti di edaran ini. Nah, ini untuk tim pemerintahan mungkin Mas sekilas ya. Ini kita punya tupoksi yang kita emban, yaitu pertama pengurusan SK pemerintahan PNS, yang kedua SK pemerintahan P3K, fasilitatif JKK-JKM, dan juga klaim THT ya. Ini adalah salah satu tupoksi kami.
Karena memang pemerintah itu bukan hanya ngurusi yang PNS tapi yang PDK juga termasuk, Mas. Itu berarti urutannya apa itu Pak? Garis besar urutannya kalau orang misal mau mengurus pensiun tuh, ASN mengurus pensiun itu urutannya usul dulu. Iya, usul. Usul Kalau baru saya jawab atau nunggu ini Mas, setelahnya ada nanti loh. ada juga. Wah, iya. ini menarik nih. Ini menarik. Apa nanti aja? Saya kadang nggak sabaran Oh, Pak. nggak sabar, iya, Nggak iya, sabaran. iya, kelihatan dari orangnya. Waduh, jadi buka kartu ini ya. Iya, iya. Seperti itu ya. Ini lanjut. Nah, ini untuk yang pensiun. Memang alhamdulillah Mas, kita sudah cukup dengan arahan dari para pimpinan bahwa SK pensiun di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen bisa kita laksanakan, yaitu kita berikan 6 bulan Mas. 6 bulan sebelum time pensiun. Oh, 6 bulan. Iya, jadi kan lumayan cukup profesional lah, dulu 2 bulan sebelum punah ya, terus mulai kita 3 bulan. Nah, Oh, berarti misal nih Pak, misal saya pensiunnya September 2026 misal ya Pak ya. Itu berarti 6 bulan sebelumnya sudah jadi SK-nya itu Pak. betul. Ya, cepet jadi ya bagian dari inilah pelayanan yang kita coba laksanakan, tapi yang memang ini hasil para arahan pimpinan. Ya, kalau nggak ada pimpinan mungkin kita akan lambat, tapi mudah-mudahan alhamdulillah kita bisa laksanakan itu, dan ini memudahkan mereka yang maupun Mas, karena palingnya ketika SK sudah lama kan dia bisa mulai menyiapkan berkas untuk yang, nah ini perlu diketahui ketika pensiun kan itu output lah ya Mas, output ujung-ujungnya kan nanti untuk biar gajian Ya. Nah, gajian pensiun. Makanya ketika SK diterbitkan agak lama kan paling dia berkas yang untuk istilahnya kalau istilah kami ya, pemberkasan taspen atau gaji dia lebih siap untuk itu. Lebih siap. Jadi untuk Iya, mempersiapkan lebih matang pemberkasan THT taspen itu iya, Pak ya. betul. Oh, Masih ingat Mas berarti ya? masih ingat. Iya, THT alhamdulillah. saya ingat THT. Oh iya, iya. Ingat ini lagi pilek Pak. Oh iya, iya. Berarti tidak hilang Mas ilmunya. Iya, seperti itu. Karena apa? Karena kalau SK diterbitkan agak mepet, nanti kan pertama mungkin pengurusan THT-nya agak agak kurang siap untuk mencari berkas. Apalagi kan kita tahu banyak, salah satu persiapan yang disiapkan yang mungkin banyak yang orang nggak tahu adalah SPMT Mas. Ketika PNS dapat SPMT, surat pernyataan pasangan tugas ya. pasangan Ketika PNS dapat SK PNS kan biasanya itu ada SPMT. Nah itu biasanya para punah kan sudah lama sekali kadang nggak tahu itu. Makanya banyak yang hilang, banyak yang kadang ke saya, Pak ini SPMT saya nggak ada, waduh ini gimana ya. Padahal itu salah satu persyaratan yang dibutuhkan taspen untuk proses pencairan THT-nya. Makanya sobat Sino yang muda harus tahu ini supaya dia semua berkas itu diarsipkan dengan baik, sehingga ketika punah dicari ada, sehingga nanti akan lancar dalam proses pembayaran THT dan sebagainya. Jadi kadang seperti itu, yang pensiun udah lama kan nggak tahu dia SPMT-nya kemana, mungkin ada yang dikarungin apa mungkin di lemari kemana gitu kan, sehingga seperti itu kadang. Makanya harapan kami nanti ke depan yaitu arsip mulai ditertibkan lah untuk betul. yang masih lama, yang masih muda-muda, masuk dengan ini masih lama, ini karirnya masih lama. Terus Ini saya juga ini Pak, apa namanya? Ini berarti SKM BKPSDM ini kan tinggi Pak ya. Kepuasan masyarakat tinggi. Oh iya, Ini jangan-jangan ini isi SKM BKPSDM tinggi itu karena pensiunnya udah cepet-cepet ini. Ini karena 6 bulan udah jadi, ini jangan-jangan yang isi pensiunan semua ini sangat puas dengan pelayanan pensiun ini. Iya. Alhamdulillah sih Mas, alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu berlanjut kepuasan itu bisa diterima atau bisa para pensiunan. Selama ini kayaknya kalau kuesioner survei kepuasan ya SKM ya, itu insya Allah pensiun ya termasuk menyumbang nilai yang bagus lah ya. Wah, sini saya harus plus nih. Kalau nggak plus nanti bisa bikin marah nih Pak. Perang dunia ya. Plus untuk semua Mas, untuk semua ya, untuk semua BKPSDM yang tercinta. Jadi lanjut ke saya ya Mas. Lanjut Pak, lanjut. Ini kayaknya cukup menarik nih Mas, karena beliau alumni pensiun sehingga saya kalau mau jawab harus hati-hati nih. Saya pensiun alumni Pak, bukan alumni pensiun. Pensiun alumni. Oh iya. Alumni tim pensiun ya kan. Pensiun. Dikirain malah mau pensiun ya. Ya ini sobat semua, sesuai dengan edaran yang
masih berlaku ini pensiun BUP pada nomor 12 bulan, ya paling enggak dikirimkan supaya paling enggak ada persiapan kami untuk mengecek dan memverifikasi ketika ada berkas yang kurang. Terus untuk pensiun yang janda duda, ini pensiun janda duda, pensiun yang karena PNS-nya itu meninggal. Oh, pensiun janda duda. Iya, jadi PNS aktif meninggal, ya meninggal. Tapi ini meninggal biasa ya Mas. Misalnya dalam kepegangan ada meninggal karena tugas dan meninggal bukan karena tugas, atau meninggal sakit biasa ataupun bisa bukan karena tugas. Makanya masuknya pensiun janda duda. Ketika pasnya yang meninggal ada laki-laki, maka nanti terbit pensiun janda. Pensiun janda. Iya. Kalau yang Karena yang ditinggalkan janda gitu Pak iya, ya. Itu ya. begitu. Kadang-kadang orang salah pikir Pak, pensiun janda itu yang meninggal yang wanita, jandanya ya, ASN wanitanya, perempuan, iya, bukan iya. ya Pak ya, kebalik Bukan, ya. Jadi balik. pensiun janda itu yang meninggal ASN yang laki-laki. Laki-laki. Ya, seperti itu, atau suaminya. Sebaliknya pensiun duda adalah ketika yang meninggal adalah pensiun perempuan. Maka nanti jatuh ke ahli warisnya atau istrinya, suaminya ya berarti ya. suaminya pensiun duda. Nah, bagi PNS yang aktif terus tidak ada ahli waris Mas, Nah, itu pensiun kosong berarti bagaimana itu Pak? itu Ada namanya namanya enggak? pensiun punah. Punah. Iya, Wah, makanya ini kayak saya ini ya. Kayak di Marga Satwa ya, Iya, kayak ada iya. hewan punah gitu. makanya ya. mumpung ini saya dorong Mas Yudi untuk segera ya. Ini kita Segera- nanti lanjut ke iya, materi iya, selanjutnya iya. gitu Pak ya. Aduh, jadi ketahuan ini ya. Iya, jadi supaya ada ahli warisnya maka harus harus ada pasangannya dengan cara menikah. Makanya ini pentingnya kenapa kita nggak harus nunggu umur 50, 40 harus belajar pensiun ya Pak ya. Iya. Kita harus sinau. Pokoknya sahabat-sahabat sinau ini kita harus belajar pensiun ini di umur apapun. ASN baik ASN CPNS, baik ASN yang dia umur 30, 40 harus belajar ini Pak ya, penting ya. Karena iya. namanya kita kan nggak tahu ya Pak Tidak ya. tahu ya. Nggak tahu ya. Seperti itu. Iya, ketika dia pensiun sampai batas usia pensiun nanti namanya jadi pensiun BUP. Ketika di tengah jalan kok pensiun itu meninggal, ya nanti jadinya jatuhnya ke pensiun janda atau Janda duda, punah. Iya. Seperti itu. Ya, terus berikutnya pensiun APS. Nah, ini paling nggak 8 bulan. Ini yang cukup apa ya? Cukup mulai digemari mungkin ya Mas. Oh, APS. Ya, tapi memang APS itu ahli. atas permintaan sendiri Mas. Oh, atas permintaan Aduh, sendiri. ini Mas Yudi ini lupa-lupa atau pura-pura lupa ini. Ya? Sebenarnya mancing ini. Oh Pak. iya mancing ya. Mancing Saya di bisa rumah. jawab karena ada slide-nya Mas. Ada slide-nya jadi tahu ini. Itu ya. Jadi atas permintaan sendiri ini syaratnya untuk mendapatkan hak pensiun adalah harus berumur minimal 50 tahun ya, 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Oh. Jadi syarat itu harus syarat kumulatif. Tidak salah satunya, harus syarat dua itu. Karena itu banyak Pak harus- buat pertanyaan kan dari sahabat-sahabat. Aku iso ora sih ngajuke pensiun iki, Bro, no kan. Oh iya iya. Nah, Padahal itu, masih nom ya Mas. Padahal masih muda. Oh iya iya. Itu berarti syaratnya dia harus berumur 50 tahun ya Pak Iya. ya. Minimal 50 Minimal tahun dengan masa kerja 20 tahun masa kerja. Iya. Nah, pokoknya itu sahabat-sahabat ASN itu Jadi di diingat-ingat. atas 50, di atas 20 lah, 50 lebih berapa ya itu. Itu bisa lihat kalau sobat semua pakai aturan Babon Pensiun kita, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Bisa ada di situ. Meskipun kalau kita lihat di PP 11 tahun 2011 tentang manajemen PNS, ada klausul bahwa pensiun atas perpindahan sendiri itu minimal umur 45 tahun, masa kerja 20 Mas. Hoax itu hoax bagaimana itu Pak? Itu memang di PP-nya iya. Cuma karena aturan lebih atas ya, undang-undang kan lebih atas dari PP, itu belum dihapus, maka aturan 50 dan 20 masih tetap berlaku. Oh, berarti tetap patokannya 50 tahun, 20 tahun ya Pak Iya, ya. seperti itu. Dan kalau ada yang PNS yang belum memenuhi unsur itu, unsur 2 itu, ketika dia memang mengajukan
pensiun ini dengan sudah kekeh ya, sudah semangat dan sudah tekad bulat apapun itu, karena beberapa kasus juga seperti itu ada, maka ya itu dia tidak akan mendapatkan hak pensiun. Dia nggak dapat hak Pensiun. pensiunan tiap bulan, nggak Iya. dapat THT. Oh, kalau THT dapat, Mas. THT tetap dapat. Jadi misalnya bagi mereka yang pensiun dini belum memenuhi syarat 50 dan 20 paling akan mendapatkan namanya pengembalian apanya hak pensiunnya, Hak pensiun. iuran pensiunnya ya. Kalau yang pensiun normal kan dibagi tiap bulan kan, Mas. Tiap bulan. Nah, bagi yang mereka pensiun dini belum memenuhi syarat itu, maka iuran pensiunnya akan dikembalikan sekaligus. Oh, itu yang tombol gede Pak ya, satu Iya, koper mungkin itu biasanya ya. koper ya, koper kecil lah. Koper kecil. Iya. Jadi akan dapatkan pengembalian iuran pensiunnya plus THT-nya. THT tetap dapat. Cuma kan THT ya itu besarnya tergantung dari masa kerja dia Masa kerja, ya. dan golongannya gitu. Oh, lanjut ya, Mas? Ya lanjut boleh Pak. Iya. Takutnya Saya kita pengen lihat malah nggak materi-materi selesai ya. selanjutnya nih. Berikutnya ada pensiun karena tidak cakap jasmani rohani. Nah, ini paling enggak mungkin ini cukup mulai ada juga, yaitu ini bagi mereka pensiunnya karena biasanya adalah karena sakit Pilek gitu Pak maksudnya. Bukan. bukan, Mas. Bukan. Sakit yang kronis lah. Oh, sakit Iya, kronis. kalau Ya, pilek sakit yang tidak bisa kemungkinan Iya, beliau untuk bekerja bisa lagi. kembali. Mungkin banyak kasus yang di dokumen mungkin karena stroke gitu kan, stroke sehingga dia nggak bisa bertugas. dia Itu bisa namanya masuk. pensiun apa itu Pak? Karena tidak cakas jasmani atau rohani, atau pensiun usuran atau Uzur, usur. pensiun uzur ya. Iya, atau tidak cakas jasmani dan rohani. Ini berkas paling enggak 2 minggu setelah hasil uji kes tim kesehatan diterima atau hasil tim kesehatan diterima. Nah, ini saya punya pengalaman nih, Mas, yang terkait ini usur ini yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa PNS yang diberhentikan karena ini. Jadi dia sakit-sakitan kan, terus sakit lama, terus ini juga melalui proses namanya cuti sakit dulu ya, karena uji kesehatan tidak ujuk-ujuk diusulkan tanpa ada namanya cuti sakit dulu, sehingga hak PNS cuti sakit kan 1 tahun ya, sesuai dengan Perkara nomor 24 1 tahun, nanti uji kes yang pertama, nanti ada hak cuti lagi 6 bulan, uji kes yang kedua. Nah, ini ada beberapa PNS yang ketika dilaksanakan uji kesehatan ya, karena mungkin berdasarkan hasil tim kesehatan hasilnya Mas. Jadi kan kalau pernah lihat ini enggak uji kesehatan itu kan hasilnya kan A B C D E gitu Pak iya, ya. ya sampai E ya, enggak sampai F enggak. Sampai F ya. Iya. Dan A itu isinya kesemuanya tidak bisa bekerja sama sekali lah. Maka ketika itu hasil uji membunyikan itu, maka dia harus diberhentikan. Ini ada pengalaman, ada yang kantor istrinya. Ini benar, real. Jika yang sakit kan suaminya, dilaksanakan hasilnya sehingga kita panggil kan, Bu, bahwa Bapak atau suami saudara, Ibu ini harus berhenti mulai bulan depan, karena pensiun usulnya adalah bulan depan dari hasil uji kes yang sebelumnya. Misalkan uji kesnya bulan ini Mas, bulan apa ini? Maret ya. Maret. Maka bulan April beliau harus sudah pensiun. Jika kita jelaskan aturannya memang harus berhenti, dia menangis. Ibunya. Oh, itu yang sedih Pak ya. Iya, karena merasa suami saya mungkin pensiun masih lama. Tisu enggak Pak? Tisu ini Pak Hajar kayaknya kan sedih. Untung enggak ya tisu ya, harusnya iya. besok lagi nih tisu nih. Iya. Tisunya habis kepada seperti itu. Sehingga kadang ya itu karena aturan belum paham kan. Ini mungkin kalau dia udah tahu aturannya bisa jadi, oh iya berarti kalau hasil kesehatannya maka dia otomatis bulan berikutnya harus pensiun. Sehingga itu ya pelan-pelan kita jelaskan hak dan kewajiban dan juga aturannya seperti itu. Akhirnya ya dengan mungkin berat hati ya, karena memang saya tahu ada ini PNS ada 2 kemungkinan Mas.
ada yang ingin segera pensiun, ya karena itu mungkin misalkan uji kesehatan, ngajukan APS menurut saya. Jadi dia belum wayai pensiun, tapi dia pengen pensiun, ada kan. Ada yang gitu. Ada juga versi 2-nya sebetulnya sudah layak pensiun, tidak tapi belum mau pensiun. Itu malah bagus Pak, berarti Pak. Tapi kan itu nanti membebani negara, Mas. Ya gak usah di ini, Iya. gak usah digaji. Itu gaji ya. Jadi biarin aja tetap ke kantor. Tapi nggak usah digaji ya. Yang di SD tetap aja ke SD ngajar murid. Benar-benar. Nah itu kasusnya yang versi 2 mungkin biasanya adalah mereka yang sudah sakit sehingga tidak mungkin berada di kantor. Tapi kadang diusulkan kadang dari hati ke hati ya untuk usul APS belum mau. Karena mungkin saya tahu mungkin masih ada tanggungan. Berarti mekanisme pensiun uzur itu dari dinas Pak ya, bukan dari yang bersangkutan ya. Itu Iya. Berdasarkan penilaian dari OPD tersebut Iya. bahwa ASN yang bersangkutan kemungkinan tidak bisa untuk menjalankan tugas dinasnya sehingga diusulkan untuk pensiun uzur. Uji kesehatan dulu. Uji kesehatan. Iya. Jadi kan kalau bagi PNS yang sakitnya lama kan ada mekanisme untuk usulan pengujian kesehatan untuk membuktikan dia masih sehat atau dan sebagainya. Oh iya. Itu ada mekanisme itu. Tapi ya memang ini yang agak karena masalah kadang hati ya Mas. Untuk yang pensiun itu yang sudah sakit, lagi sakit malah kon berhenti kadang-kadang gitu kan. Masalah hati susah. Iya. Tapi sisi lain dia juga tidak berkontribusi ke negara kan gitu. Jadi nggak kerja tapi digajikan seperti itu. Mungkin jalan tengahnya adalah yaitu uji kesehatan, tapi ingat uji kesehatan harus dilalui dengan mekanisme cuti sakit dulu. Cuti sakit. Jangan ujuk-ujuk kayak seperti Mas Cuti bilang sakit belok langsung uji kesehatan, nggak usah itu. Jangan ya. Nggak bisa. Kira sakit namanya sakit enggak, kan? Iya. Enggak. Nanti kita nggak tahu sakit pilek tiba-tiba dinas ini pilek nggak bisa bekerja nih. Nanti hasilnya gimana tahu ya nggak mungkin ya. Karena hasilnya kan pasti melalui tim kesehatan sudah tahu ini hasilnya atau hasilnya B, C dan D sebagainya. Mungkin itu ya untuk yang pensiun. Terus apa lagi tuh? Pensiun tuh apa lagi nih? Sahabat-sahabat juga penasaran nih. Nah ini berikutnya adalah pensiun dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ini itu kayaknya sering nggak asing di TV-TV Pak ya. Itu yang viral pensiun dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Oh, ya kan? Punya TV ya Mas Berarti. Masih punya. Oh iya. Walaupun yang ditonton tetap HP. Iya, karena sekarang kan banyak HP, TV-nya nomor 2 Mas. TV nomor 2. Iya. Jadi memang pensiun TAPS ya. Itu bagi mereka yang kena hukuman disiplin salah satunya. Jadi kena hukuman disiplin ini akan tindak lanjuti dengan pensiun dengan hormat. Ini di Kebumen sudah ada kasusnya, jadi ada PNS lah ya, tidak saya sebutkan OPD-nya. Jadi mungkin dia melakukan pelanggaran atau pidana lah ya, pidana sehingga diputuskan mendapatkan apa istilahnya hukuman disiplin dengan hormat, pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian. Biasanya, PDH. Iya. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Maka tindak lanjut dari itu adalah kita terbitkan SK pensiunnya Mas. Nah ini dua kemungkinan. Kalau dari YBS ketika diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri udah memenuhi syarat 50-20 ya, maka mendapatkan hak pensiun. Tapi kalau belum memenuhi syarat itu, maka dia tidak mendapatkan hak pensiun. Jadi ini kasusnya juga ada 2 kemarin. Jadi sama diberhentikan, satu mendapatkan hak pensiun, satu tidak. Berarti kalau yang tidak itu, ya berarti dia cuma punya hak itu gratitas pen sama pengembalian iuran pensiunannya yang dibayarkan sekaligus. Jadi, ini perlu ini nih, ini penonton harus perlu
mengeraskan suaranya Pak ya, Hmm. sehingga jangan sampai kita seperti itu ya Pak ya. Oh, iya. Jangan sampai sahabat-sahabat terjadi seperti itu, tiba-tiba ada SK pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Itu harus Iya. ditandai ya sahabat-sahabat ya. Iya, jangan Itu sampai penting, lah itu. jangan sampai. Iya. Sebagai PNS Kebumen insya Allah harus tertib untuk melaksanakan aturan sehingga tidak tersangkut lah ya. Nah ini makanya pensiun yang BUP adalah pensiun yang alhamdulillah itu bisa Bentar Pak, pensiun. ini bahas BUP lagi berarti volumenya suruh ngurangin lagi Bukan, Pak. ya, bisa. Makanya kadang pensiun itu bersyukur bisa pensiun normal. Karena apa? Karena di tengah perjalanan menuju pensiun BUP kadang banyak sandungan, banyak rintangan, banyak kerikil yang mungkin menggoda dia di tengah jalan. Betul Pak. Makanya dengan pensiun BUP bisa tepat waktu, maka berarti dia lulus ujian lah ya. Bisa lulus dengan purna, dengan mungkin cum laude ya Mas kalau kuliah ya. Cum laude atau summa cum laude Mas. Misalnya ya kalau saya pun pensiun saya dengan sesuai dengan aturan lah. Tidak terjebak dengan apa itu kerikil-kerikil atau gangguan-gangguan baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana. Yang itu nanti akan berakibat pada pensiunnya jadi tidak lancar seperti itu. Itulah mengapa pensiun itu yang mengerjakan nggak cuma satu orang Pak ya. Kalau Iya. di BKPSDM ya harus ada 2 orang atau 3 orang. Iya. Karena kalau cuma satu orang itu yang diurus cuma pensiun BUP Pak ya. Artinya dari dia CPNS sampai dia pensiun nggak ada masalah. Enggak ada salah. Dan ternyata dalam prakteknya itu ada yang janda duda, ada yang uzur, ada yang PDH, Iya. TAPS itu tadi, Iya. ada yang APS ya Pak ya. Sehingga itulah kenapa kita harus banyak belajar pensiun juga ya Pak ya. Betul. Dan ini nanti terkait itu bisa lihat di edaran Sekda ya, yang terkait batas minimal pengusulan dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut ya Mas. Lanjut Pak. Tahunnya ini sampai Maret Mas, yang gak enak karena Itu belum ada persiapan foto bubar itu. foto Pak Hajir ada itu pasti itu. Oh ini flashback aja lah ya. Ini ada SK pensiun Anumerta Mas. Oh ini. Anumerta itu Iya. penghargaan. Iya. Jadi mungkin tadi di sana nggak ada ya, tapi ini hanya salah satu sebetulnya sih. Itu bagian dari pensiun janda, cuma jandanya karena meninggalnya karena tugas. Maka nanti istilahnya pensiun Anumerta. Dan ini alhamdulillah Kebumen sudah sudah berapa kali menangani dan lancar alhamdulillah. SK-nya juga tepat waktu, termasuk santunan tewasnya juga tepat waktu. Wah, luar biasa. Tapi nanti kita Mas bahas di lain kesempatan terkait dengan jaminan kesan kerja terkait itu, karena ini lumayan itu kalau pensiun saya jadi kebawa dulu manggilnya pangsiun ya, oh Pak. iya Pangsiun ya. oh iya, makanya ada itu Mas, ada grup pang Mas. Ada grup pang Iya, ya. grup pangsiun maksudnya. Ini tolong Iya, nanti iya. editor dibuat jangan pensiun ASN ya, Iya. pangsiun aja ya. Iya, Jadi iya. biar lebih paham ya. Dan biar ada gaul itu ya Mas, grup pang. Nah itu Pak, pensiun Anumerta itu emang hak-hak yang didapat apa sih Pak? Bedanya dengan pensiun biasa. Kalau pensiun biasa kan pensiunan bulanan, THT. Kalau pensiun Anumerta itu apa sih bedanya itu? Yang bikin kita harus ngurus ini. Ya, jadi pensiun Anumerta itu pensiun karena meninggal tapi karena tugas ya. Entah meninggal di kantor atau meninggal dalam perjalanan. Jadi kan meninggal tugas isinya kalau dalam istilah di Keban itu sesuai dengan PP 17 tahun PP 70 tahun 2015 Ararat, itu adalah namanya pensiun tewas ya. Oh, pensiun tewas Jadi bahasanya. tewas kalau kita tahu kan adalah mereka yang meninggal di jalan mungkin ya. Kalau bahasa kalau lihat kamus ya. Bahasanya ngeri lah ya Pak ya. Iya. Jadi kayaknya meninggalnya nggak enak gitu kan. Kalau bahasa zaman dulu kolonial itu gugur bunga mungkin Pak ya. Ini Iya. pensiun Tewas, tewas iya. istilahnya. Jadi meninggal yang karena tugas, maka dia namanya pensiun meninggal karena tugas, namanya tewas, istilahnya tewas. Bukan tewas. Selama dia masih di jam kerja gitu Pak. Iya. Itu nanti spesifik di second khusus. Ada aturan yang khusus. menaungi ya Pak. Dan juga nanti mungkin di podcast yang berikutnya kita bahas itu Mas. Biar Menarik ini, para menarik, sobat Pak. tidak bercampur dengan yang pensiun Oh, biasa oke, gitu. oke. Dan ini haknya khusus juga. Ini khusus.
Lanjut ya mas. Lanjut aja Iya, Pak. bisa jadi. Karena khusus ini. Iya saya ingat, oh ini jam berapa, ternyata mari masih lama mas. Masih Kita lama, lanjut ya. aja. Iya, iya seperti itu. Ya lanjut aja. Nah ini usulannya Bapak Ibu, karena kita udah punya simpok yang cukup relevan dengan banyak menu, silakan bagi yang Bapak Ibu mau punah ya, bukan harus Bapak Ibu, mungkin rekannya lah ya, bisa mulai mengusulkan ke aplikasi di simpok ya, menu simpok, Kebumen, dan menu pemberhentian. Silakan di situ dengan format misalkan ukurannya tidak lebih dari 1 mega per filenya. Terus berkas fisik yang dikirim ke dinas kan, ke BKD itu hanya itu tok, hanya usaha pengantar, penyataan tidak kena hudis atau pidana. Kalau dulu kan saya masih banyak menjumpai usulan pensiun yang berkasnya itu mas, sehuha lah ya, Oh, tebel banget tebal, gitu, Pak, ya. dari semua SK dimasukkan, terus kopiannya tebal-tebal, sehingga banyak banget. Padahal kan sebetulnya yang dikirim kami hanya tidak banyak, hanya pengantar dari dinas, terus surat pernyataan tidak kena hudis sama apa itu pidana. Sisanya soft file saja. Jadi kan apa ya, mengurangi biaya fotokopi. Kemudahan-kemudahan Iya. sekarang lebih banyak Pak ya, Iya, terkait pengurusan pensiun, sehingga nggak perlu. Kalau saya ingat dulu ketika ngurusin pensiun tuh, orang yang mau pensiun Pak itu kadang ke kantor bawa berkas tebel, padahal itu emang udah nggak perlu ya kan Pak, Iya, ya iya, kan iya. semua tinggal soft file. Dia bawa berkas tebel langsung ke kantor, padahal Oh. itu yang seharusnya melalui dinas saja, nanti dinas upetnya yang membawa ke BKPSDM. Iya. Itu sampai ngurus ke BKPSDM, sehingga kalau nanti semua seperti itu bisa penuh nih Pak. Iya, iya, bisa kita buat kupon pengurusan SK, padahal nggak perlu Pak ya. Nggak perlu. Sekarang udah zaman digital, Paperless ya, paperless ya. semua Iya. udah. Karena alasannya ini Pak, nggak marem kalau nggak ketemu Pak Hajar langsung. Oh iya. Waduh, kalau itu beda urusannya mas, beda urusannya ya. Iya, jika kalau dengan aja apa ya, kalau itu masih skema yang lama dengan bekas fisik yang banyak, yang misalkan satu dinas itu 10 orang yang pensiun, berarti kan 10 berkas. Mungkin ya bes perlu punya arsip dinas, arsip dinas kan paling enggak 3 kali arsip per orang mas, ya kan, ke BKD 1, arsip YBS 1, terus sama arsip dinas 1, karena khawatirnya arsipnya hilang, makanya kan dulu modelnya kayak gitu. Iya, luar itu kan per orang 3 berkas kali berapa lembar, kali kan berapa yang, waduh, bisa nanti kalau itu dikirim ke BKD ya ruangan admin mas bisa penuh. Iya, penuh dengan berkas, suaranya nggak kelihatan. Tentu sama berkas semua itu. Makanya kita coba inovasi dengan aplikasi ini, aplikasi simpok lah ya kan, bisa operator masing-masing untuk membuka aplikasi simpok pada menu pemberhentian. Silakan di situ diupload data-data yang diperlukan gitu. Nah ini mungkin prosesnya, proses alurnya lah ya. Jadi kan dari UPD itu usulan lewat simpok UPD, terus nanti kita proses melalui SSN maupun siap itu aplikasinya mas, aplikasinya dari Seknek. Siap ya. Jadi pengurusan pensiun ada 2, melalui aplikasi SSN-nya BKN dan melalui aplikasinya siap oleh Seknek. Siap itu bagi mereka fungsional yang jabatan utama. Oh, khusus Iya. Jabatan utama Pak. Iya, untuk level Kebumen itu. Karena yang tanda tangan adalah Bapak Presiden, maka prosesnya harus melalui Seknek Siap Jakarta. itu ya. Ini juga kami lagi proses 1, yang dari rumah sakit ada yang lagi kita proses untuk aplikasi siap. Karena dulunya adalah dokter ahli utama. Dokter ahli utama. Kan pensiunnya 65 mas. Oh. Jadi kalau maksudnya nanti misalnya jadi fungsional ya, utama ya nanti pensiunnya 65 mas. Saya rencana mau jadi dokter juga lah Pak lah. Dokter ya, dokter cinta nih mas. Iya, karena harus dokter memiliki syarat pendidikan Itu yang 65 ya Pak ya. Iya. Kalau utama 65, makanya pengurusannya di aplikasi siap itu nanti ditandatangani langsung sama Bapak Presiden. Makanya pengurusannya agak berjenjang, agak lama, makanya berkasnya juga agak lumayan lengkap. Ini udah kita proses 1,
siap juga untuk yang apa ya, KP utama juga ada juga, yang kenaikan pangkat utama juga Kenaikan harus ke sana juga, aplikasinya sama gitu. Nah ini berikutnya dari SN itu nanti kan outputnya adalah SK pensiun kan. SK pensiun nanti kita proses ke Taspen melalui aplikasi TOS mas. TOS itu gini Pak ya, Itu ya itu TOS juga, TOS juga. tapi TOS ini maksudnya ada Oh ini aplikasi. ya Taspen 1 hour service, ini bahasa T Inggrisnya mas. Iya, O O S iya. TOS. Taspen 1 hour service. Jadi Bagus bahasa Inggrisnya Pak. iya dulu sedikit. Mas Budi malah lebih canggih itu bahasa Inggrisnya itu. Jadi TOS Taspen adalah aplikasi yang digunakan oleh kami kepegawaian atau BKPSDM untuk proses pengurusan atau klaim ya THT Taspen maupun gaji pensiun melalui itu. Sehingga bagi para pensiunan pengurusan THT TOS ini gratis mas. Termasuk Gratis tanpa biaya spacer pun. apapun. Iya, pengurusan pensiun, pengurusan klaim gajinya itu gratis. Misalnya free of charge ya. Bahasa Inggrisnya free of charge, sehingga tanpa biaya apapun. Udah ngurusnya jauh-jauh hari, udah SK-nya udah jadi. Gratis. Iya. Ditambah ramah pelayanan dari Pak Hajir. Oh iya, dan rekan-rekan semuanya. Iya. Sehingga harapan kami memang ya perpensiunan terpuaskan mas. Terpuaskan. Iya. Sehingga alhamdulillah karena puas kan suplainya juga bagus mas. Kan bagaimana kita membuat orang itu puas itu yang susah kan mas. Benar, harus ada Pak. proses karena posnya berjenjang dan banyak hierarkinya, maka kita berusaha untuk bisa memberikan kepuasan seperti yang sudah kita dambakan pelayanan dokumen pelayanan bisa memuaskan atau biasanya very satisfied ya, sangat memuaskan atau service excellent. Apalagi itu Pak yang lain terkait permasalahan pensiun? Ini kayaknya lewat aja Pak ya mas, ini hanya proses bisnisnya. Proses bisnis. Jadi dari yaitu yang tadi jenengan sampaikan, OPD menyiapkan berkas ya, terus nanti diterima oleh BKPDM, terus kita usulkan melalui aplikasi SSN maupun aplikasi siap Seknek, nanti terbit SK pensiun yang kita berikan kepada para calon punah yang ditandai oleh Ibu Bupati. Selanjutnya dari SK pensiun kita proses untuk klaim THT dan gajinya. Itu adalah alur atau proses ya dari penerbitan SK pensiun yang selama ini kita laksanakan. Nah ini berkas mas yang mungkin perlu disampaikan ke para sobat Sinau ya. Ini. Sobat Sinau. Jadi kalau kata orang kan never ending learning ya. Jadi, kayak lagunya Adele berarti. Iya. Never mind, I'll fight gitu Pak ya. Jadi belajar tanpa henti itu ya. Belajar tanpa henti. Iya. Jadi sobat Sinau bisa belajar tanpa henti. Mungkin hari ini terkait pensiun, besok dengan materi yang lain yang dari narasumber yang lain. Nah ini Pak, di Iya. sini nih, ini Sinau bareng Sinau, Bium. ya. Artinya apa aja materi ini bisa nih belajar dari sini. Oh bisa, Sedikit. insya Allah bisa mas. Belajar dengan happy ya Pak. Iya happy, tanpa biaya. Tanpa biaya. Pakai kuota Pak. Tak biasa, bisa sambil ngopi kan enak itu kan. Masa Pak. Oh iya, benar. Nggak boleh ngomong kopi ya mas, Iya. lupa mas. Berkas usulan pensiun, ini apa aja sih? Nggak tuh banyak lah. Ada SK CPNS, DPCP, PPKP kalau isinya dulu apa mas? DP3. Oh Ya, DP3 kalau iya, dulu. Kalau iya. sekarang SKP mungkin ya Pak ya. SKP, tapi yang kita minta adalah PPKP atau penilaiannya. Penilaiannya. Yang akhir tahun evaluasi itu. Iya, SKP. yang tahunan itu. Terus KTP, NPWP. Nah, insya Allah. Itu bisa diakses di mana Pak untuk sahabat-sahabat yang mau mengurus berkas pensiun itu melihat berkas-berkasnya itu di mana Pak? Persyaratannya itu. Kayaknya nanti di itu ada juga mas. Di web BKD juga ada. Di website iya, BKPSDM ada. Ada ya, insya Allah ada. Di Umpak juga pasti ada di Umpak masing-masing Iya. OPD ya Pak ya. Oke. Ya berikutnya, syarat berikutnya yang cukup
penting juga adalah buku rekening mas. Buku rekening kan setiap PNS kan punyalah ya, yang aktif pasti, karena kan dia gajian kan pakai buku rekening itu Kalau kan. buku rekening itu pasti nomor satu, Pak. Kadang Kenapa itu, berkas Mas? yang lain nggak ada, yang penting buku rekening dulu Ada lah. ya, iya. Ya penting juga, cuma kalau Mungkin- tanpa ya, Mungkin dihapus aja di persyaratan tuh, Pak. Oh, Kalau iya. usah ada buku rekening, coba Iya. pada mau usul apa enggak. iya. Dulu belum ada, sekarang ada. Sekarang ada ya. Iya. Terus pangkat terakhir, KP terakhir. Terus berikutnya foto JPG yang terbaru dengan background merah. Ini penting juga. Untuk karena ya itu mas, kita kan SK-nya sudah TTE, tanda tangan elektronik, sehingga fotonya kalau dulu kan ditempel. Mungkin Mas Yudi ingat dulu pelajaran menempel foto itu kan. 1 tahun, Pak, itu, Pak. 1 Saya tahun baru lulus boleh ya. nempel foto. Iya. Sama Jadi, senior ini, pensiunan. pensiun dulu ya. Jadi 1 tahun saya belajar harus nempel foto di SK agar rapi. Oh gitu ya. Baru boleh itu setelah 1 tahun 1 hari saya bekerja di sini di PKPSDM. Kalau menceng diulang ya mas. Kalau menceng diulang, Pak. Waduh. Sampai kita datang ke rumahnya untuk minta Minta foto lagi ya. Waduh ini. Masih ingat Pak Ajil Iya, ternyata. iya. Cukup memberatkan ternyata ya. Cukup memberatkan. Ya, tapi kan itu. Tapi mungkin- endingnya kan pelayanan penerima SK pensiun puas karena Puas, fotonya lurus. Yang nggak lurus itu mungkin hasil saya yang nempel. Oh gitu ya. Oh pantesan ya Itu jerat ini SK-nya siapa nih, fotonya miring-miring gitu. Jangan jenengan ini ya. Ini sama editor dikat, nanti saya Oh citranya iya, jelek. gak enak Pak. ya. Apalagi masih bujangan. Oh bujangan terangkat. Seperti itu ya. Jadi fotonya yang terbaru. Jangan foto yang masih muda, apalagi foto yang SMA atau SMP jangan mas. Ada nih, Pak. Ada ada orang dulu. usul pensiun fotonya foto pas dia Iya. masih gaul. Ada itu dulu. Jadi ini Masih pakai celana yang jambringnya bawah itu ya. Iya, cuma dulu yang ingat itu foto ini mas. Ini kasusnya yang pensiun yang janda. Pensiun janda. Jadi kan janda kan yang ditampilkan foto istrinya. Oh, kalau pensiun janda berarti itu foto yang ditempelkan di SK itu foto yang meninggal atau foto yang Pasangannya. ahli waris? Oh, foto pasangan. Ahli warisnya. Itu istrinya atau suaminya. Itu ada kasus. Ini bapaknya udah meninggal cukup senior udah. Bapaknya tuh ASN ya, Pak. Iya. Yang kebetulan yang meninggal adalah suaminya. Ya kan berarti yang tempel ada foto istrinya. Kita minta foto yang terbaru bu. Di foto dikirim. Ternyata apa? Fotonya masih muda loh. Ini saya ragu. Ini foto benar apa foto yang lain ini? Kalau masih muda kan. Karena saya lihat. Karena kebetulan ibunya pernah ke kantor kan beda ini kan. Oh ternyata ini foto mungkin zaman gadis mas itu. Nah ini ya udah kita bu ini tolong diganti fotonya bu karena ini foto gadis karena kayaknya nggak pas dengan kondisi yang sekarang karena permintaan kita adalah foto yang terbaru kayak gitu. Oh, berarti Fotonya selain harus sama sesuai dengan foto saat paling enggak 1 tahun atau 2 tahun terakhir Iyalah, ya, Pak ya. oke, Sehingga harus valid lah. Sehingga nanti ketika perekaman TOS itu sesuai ya, Pak ya. Mungkin seperti itu ya. iya. Iya karena ketika purna kan dia harus rekam. Purna rekam sebagai dasar dia absen tiap bulan. Kalau dulu namanya pakai apa ya aplikasinya autentikasi dulu. Autentikasi. Sekarang aplikasi terbaru dari Taspen adalah Andal Pay Taspen. Oh, Anda. Andal. Jadi ketika purna itu pun mereka tetap absen mas. Cuma bedanya sebulan sekali. Oh, Sebulan sekali. Bukan kayak PNS. Tapi ada terlambat gitu ada, Pak. Maksudnya Ada. terlambat. Kalau kayak ASN kan absen terlambat nih. Wah, Terlambat 5 menit. kepotong berapa itu? dipotong. Oh, enggak ada itu, enggak Kalau ada. itu enggak ya. Yang Waktu penting ya habis dalam nanti, 1 bulan ya. tuh absen Sekali sekali. aja. Ketika mereka mau ngambil gaji. Fungsi dasarnya absen itu atau misalnya autentikasi ya, supaya dasar supaya bisa mengecek bahwa pensiun itu masih ngapunten nih ya, masih sehat atau masih hidup. Tuh, kontrol ya, Pak. Itu Iya, lebih kontrol ke dari kontrol Taspen. dari Taspen. Karena kadang ada yang pensiunan itu gajinya kok tidak pernah diambil. Lantas kan BIM ini nggak pernah diambil, orangnya kemana? Karena apa? Ketika pensiunnya tidak diambil 3 bulan, maka gaji pensiun itu akan diblokir mas. Itu nggak boleh saya yang ambil tiba-tiba. Nggak bisa boleh, Pak. mas, Nggak ya, bisa ya? apalagi dengan orang lain sangat nggak bisa itu. Saya kira bisa tuh, Pak. Iya nggak bisa, nanti ya bahaya itu. Jadi pensiunan yang nggak diambil gajinya itu bisa diblokir nanti 3 bulan nggak bisa diambil.
Maka Makanya ada absen itu Pak ya, Iya, sebagai untuk otentifikasi bahwa yang bersangkutan masih hidup lah, masih hidup. iya, masih sehat, masih hidup. Ketika ada aplikasi itu, PNS itu tidak harus ngambil gaji, nggak apa-apa. Yang penting harus absen tiap bulan. Absen tiap Iya, bulan untuk clue-nya di memastikan. situ, clue-nya di situ. Jadi absen itu bagian dari apa ya, kontrol lah, kontrol bahwa PNS itu masih hidup sehingga gaji tepat sasaran, tidak apa ya, tidak jatuh ke yang lain lah. Oh Meskipun iya, bisa jadi yang ngambil itu yang lain, tapi paling enggak PNS itu yang ada pensiun itu bukti masih ada gitu. itu. Oh, ternyata luas ya Mas pensiun ya. Iya loh, Pensiun luas dan juga seninya banyak Mas. seninya banyak, bener Pak. Seninya banyak, terus ada yang datang ke kantor nangis-nangis, ada juga. Ada juga. Ada karena ya namanya kalau terkait dengan keuangan itu biasanya lumayan seksi. Betul betul Pak. Seksi dalam artian bukan pakai rok Apalagi, mini ya Mas, apalagi bukan kalau rok mini datangnya pakai ya. rok mini gitu Pak ya, Iya. bukan ya? Jadi saya seksi ini ada banyak yang berminat. Berminat untuk seksi itu. Bukan. Waduh, ini lagi puasa Mas seksi ya. Jadi berminat pingin apa ya? Mengambil Saya uang. iya saya dapat itu dan sebagainya. Dimana bisa jadi antara pihak yang terlibat itu saling kontradiksi ya, atau saling berseberangan. Tapi saya nggak pernah dengar Pak ada peperangan di admin pek terkait orang usul pensiun ngajakin berantem. Berarti gimana itu? Apa karena itu manusia soft spoken tadi yang tadi saya sebut Pak Ajar dan manusia soft spoken. Iya, insya Allah kalau kita baik mereka pun baik Mas. Oh, Intinya gitu gitu ya. kan. Iya. Baik dibalas baik. Iya, kalau kita ramah insya Allah mereka juga kan lebih ramah. Oh betul. Betul. Ya mungkin itu di luar lah ya. Kalaupun ada korban itu mungkin di luar di apa ya, di mereka. Tapi ya kita sarankan ketika ada hal yang kontradiktif ataupun ada dispersi atau ada apa ya permasalahan trouble di mereka, saya sarankan ya silakan diskusikan secara kekeluargaan kayak gitu. Kekeluargaan. Ya kami tidak bisa mengarahkan karena mereka harus ke sini, harus jatuh ke ibunya atau harus jatuh ke anaknya, nggak bisa karena itu ada aturan sendiri terkait namanya ahli waris kan sudah jelas ketentuannya, jatuhnya ke ibunya atau ke anaknya kan sudah jelas. Ketika ada permasalahan antara keluarga di situ, ya paling kita arahkannya untuk duduk bersama antara mereka untuk menyelesaikan masalah itu seperti itu. Jadi tetap permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan Ya, dahulu, baru tepat. nanti BKPSDM bisa memfasilitasi secara aturannya gimana, Ya. teknisnya gimana Iya. gitu Pak ya. Paling ya kita koordinasikan dengan taspen untuk titik temunya dan sebagainya. Oh ini belum sampai Mas, ini Belum aturan sampai. yang lain iya. Ini kayaknya baru 3 slide apa ya Mas? Ya, slide. Dari 10 slide. Oh ini bisa sampai kemarin Mas. Gak Nggak apa-apa Pak, ya. namanya belajar kita mungkin gak hanya satu sesi, besok ada 2 sesi, 3 sesi. Oh iya Nggak iya. apa-apa. Aduh ini berarti saya maju lagi nih Mas Gak berarti apa-apa Pak, nanti Pak Ajar saya titipkan dulu di ruang belakang Oh iya untuk iya iya. persiapan. Sampai nunggu Mahri berarti ya. Iya iya bisa bisa. Nah ini terus berikutnya yang perlu disampaikan juga adalah SKPMK atau pendidikan masyarakat ini bagi yang memiliki ini biasanya yang punya undang lama, bagi yang CPNS baru kan nggak ada. Berikutnya yang perlu juga disampaikan untuk persyaratan KK atau kartu keluarga itu juga terus berikutnya surat keterangan janda duda ini bagi yang SK meninggal, SK janda duda karena ada PNS yang meninggal itu harus ada surat keterangan janda duda maupun akta kematian. Nah ini mungkin sekilas juga terkait yang tadi disampaikan ketika pensiun itu ujung-ujungnya kan untuk mendapatkan gaji pensiun kan Mas. Gaji pensiun. Iya. Jadi SK pensiun itu hanya perantara atau satu syarat untuk mendapatkan gaji pensiun ataupun THT taspen. Nah ini sedikit saya flashback ini biar mereka yang masih muda menyiapkan itu. Contoh yang perlu mereka punyai kan biasa NPWP. Nah ini NPWP tolong dijaga jangan sampai hilang karena sampai pensiun tetap berlaku kan itu kan. Terus SK pensiun juga surat keterangan kuliah ini bagi yang punya anak di atas 21 tahun. Apa namanya? Ahli warisnya. Ahli warisnya ya. Kan kadang pensiun kan masih punya anak. Masih. Karena anaknya kuliah. Nah, biar tunjangan anaknya masuk, maka harus melampirkan namanya surat keterangan kuliah. Ketika anak itu di atas 21
Tahu. Kalau belum 21 tahun belum, karena masih tunjangan akan tetap masuk ke anak itu. Anak. Iya, Otomatis ya Pak ya. otomatis. Nah, ini kadang juga ada ini pensiunnya ke saya, Pak Mas, ini kok tunjangan anak saya kok dihentikan ya, nggak ada ya. Apa ya Pak? Apa juga udah ngecek gaji sudah. Jadi Kenapa itu Pak? ternyata dia tidak melampirkan surat keterangan kuliah dari anaknya Mas. Sehingga dari taspen tunjangannya di stop. Berarti Sampai selama dia- anak itu ahli waris itu masih kuliah, asal Harus. melampirkan surat keterangan kuliah tetap dapat pensiun. Misal Iya. dia kuliah S3 udah umur 40 tetap dapat. Oh enggak Mas. Oh enggak, Aduh ini Mas Judi luar-luar pura apa? Aduh pura-pura dalam perahu ya. kura-kura Dalam perahu ya. jago banget. Atau perahu dalam kura-kura ya. Intinya maksimal 25 tahun. 25. Oh, Iya. maksimal 25 tahun. Jadi Iya. maksimal 25 tahun itu otomatis cut off. Enggak Cut off. dapat. Iya. Jadi 21 sampai 25. Dengan syarat harus melampirkan surat keterangan kuliah. Kalau enggak kuliah, ya misal maksimal 23 tahun dia enggak kuliah. maksimal 21. Oh, tetap kalau enggak kuliah 21, Pak. Iya. Karena dia tidak melampirkan kuliahnya. Ini emang kalau yang benar dia enggak kuliah. Iya. 21 kan syarat ketentuan dia dapatkan yang itu tunjangan harus melampirkan surat keterangan kuliah. Oh, berarti Kalau enggak berarti 21 tahun langsung cut off. Oh, berarti ibaratnya negara memberikan fasilitas 4 tahun, lebih 4 tahun itu untuk kuliah ya Pak ya, bagi Iya. yang kuliah. Kalau enggak ya 21 tahun aja. Cut off, iya. Cut off. Seperti itu. Oh, punya anak sampai kuliah mungkin ya Mas, sampai S3 ya. Mungkin rencana Tapi mana? sebelum Makanya saya bingung Pak. agak pelan ini, omong-omong udah ada itu belum Mas? Nah, Calonnya. saya rencananya mau lanjut Oh, aja, lanjut ya. Pak. Aduh ini para sobat ini Mas Yudi nggak mau dikorek ini ya. Aduh ya udahlah nanti lain seksi mungkin session ya untuk membahas tentang Mas Yudi kayaknya perlu ini. Ini lanjut selanjutnya ini kasihan editor ini Pak. Iya nggak bisa anu ya fokus ya. Ini Enggak, yang mau beli mana mau beli takjil. materinya oh tadi ya. Kayaknya nggak bisa membedakan mana ini materi mana anu yang nggak materi itu ya. Takutnya itu nanti malah digoreng. Iya iya. Padahal belum masak. Ya, Pak, lanjut Pak Acir. Termasuk SKSMS juga. Nah ini makanya SKSMS yang dari para yang muda-muda ini Sobat Sinu tetap harus disimpan karena sampai pensiun tetap berlaku. Termasuk yang ini yang banyak yang banyak hilang itu di para purna-purna ini yang belakangnya adalah SPMT. SP. Banyak yang hilang, Pak ini SPMT saya nggak tahu kemana, nggak tahu udah jadi bungkus apa itu, aduh Bu, dicari dulu coba mungkin ada di lemari atau mungkin di bawah bantal mungkin atau di mana, cari dulu. Kalau nggak ketemu udah baru. Jadi intinya SPMT bagi termasuk syarat pengurusan itu, makanya tolong bagi Sobat Sinau ya untuk menyimpan itu karena sampai pensiun pun berkas ini tetap diperlukan. Ya, jangan mentang-mentang ini SKOPO sih ora kanggo ontal kayak nang apa ya nang sampah jangan simpan dulu. Karena tetap berlaku. Ini masih banyak ini Pak. Aduh. Maksudnya kalau nggak kalau masih banyak nih bisa Bikin tinggal dulu anu ya. bikin dulu keluar dulu. Pukul dulu ya. Nyari Ini karena keadilan ya. ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Sinau Bareng Biunge yang dititipkan ke saya. Ada yang Oh. melalui WA, ada yang melalui Instagram, ada yang melalui pesan, Iya iya. ada iya. yang datang ke kursi saya. Ini ada pertanyaan beberapa terkait pensiun karena tahu kami akan membahas pensiun. Oh iya iya siap siap siap. Ini, Monggo Pak. silakan. Ini ada pertanyaannya Pak ya. Mudah-mudahan Ini sambil nanti saya jawab ya Mas Medan ya. Kalau kan nanti ya berarti Mas Yudi yang jawab berarti. kalau saya yang jawab berarti Bapak yang tanya. Oh iya iya. iya. Atau saja saya tanya Mas ya. Betul Kayak ini ya. karena tulisannya susah dibaca. Oh, Jadi iya, iya, mending iya. saya yang baca, Oke, nanti siap, Bapak siap. yang jawab gitu Oke aja. siap siap. Ini ada pertanyaan ini Pak ini. Ini tetangganya ini teman sih. Ini merasa dia udah bekerja lama. Dia punya usaha sampingan peternakan ayam petelur. Sehingga yang bersangkutan itu mau mengajukan pensiun APS. Nah, namun yang bersangkutan ragu, takut usulan APS-nya ditolak. Nah, dalam kesempatan itu mohon penjelasannya Pak. Gimana dong? Apakah bisa tetap mengajukan APS? Misal dia sudah memenuhi syarat tadi 50-20 atau gimana juga ini Pak? Pertanyaan ini kalau udah kejawab nanti saya ini Sampaikan ya. sampaikan juga.
Temennya kira-kira umurnya berapa Mas, itu udah tua belum? Saya nggak apal ini, kan dia taunya usaha sampingan peternakan ayam petelur. Nah, saya Oh, cuma tahu peternakan ayamnya, tapi saya nggak tahu yang punya. oh iya iya iya. Sering dapat telurnya berarti ya Mas. Ah, Bagi-bagi Mas bisa itu. iya. Ya, jadi mungkin Sobat Sino ya, syarat usul APS atau pensiun kan sesuai dengan Undang-Undang 1169, yaitu masa kerja minimal 20 tahun, terus umur 50 tahun. Kalau beliaunya yang tanya itu ya, teman Mas Yudi merasa sudah umur itu, silakan diajukan. Ya, tapi ingat, sesuai dengan Perka PKN nomor 3 tahun 2020 bahwa APS itu bisa jadi diterima atau ditolak atau ditangguhkan atau ditolak lah ya. Ketika makanya APS itu paling nggak harus ada seizin pimpinan. Ketika ditolak paling nggak yaitu karena lembaga atau dinas merasa belum ada pengganti dari orang itu, maka orang itu harus pertahankan untuk tidak pensiun dulu seperti itu. Tapi kalau merasa sudah bisa ditangani yang lain, terus yang penting adalah harus seizin pimpinan, bisa mengajukan APS dengan syarat 50 dan 20, itu berlaku ya, berlaku akumulatif. Artinya dua-duanya harus terpenuhi syarat itu, maka silakan mengajukan. Nanti kita ajukan sediaan ke bupati untuk salah satu besaran itu. Jadi itu mungkin ke Mas Budi silakan diajukan kalau memang memenuhi syarat itu ya. Tapi ingat harus pengantar dinas, harus izin pimpinan. Karena jangan sampai ada usulan di bawah tangan, diusul mandiri tapi tanpa ada pengantar dinas, jangan. Harus Di bawah tangan, Pak. Berarti kayak orang saya jadi ingat sesuatu kalau di bawah tangan. di tangan kayak pernikahan di bawah tangan itu Mas. Waduh, ini Mas Sudi kayaknya udah mulai nyerempet ke arah situ ya. Ini. Jadi intinya gini, Pak ya. Intinya kalau yang bersangkutan mau mengajukan pensiun, dia sudah memenuhi syarat 50-20 atau Iya. belum, dan nanti akan dicek sama tim ya Pak ya, tim dari penilai BKPSDM apakah dia kebutuhan organisasinya ada penggantinya apa enggak, akan nanti dicek ya seluruhnya Pak ya. Kalau misal dia emang nggak ada gantinya dan kalau dia tiba-tiba mengajukan pensiun, pasti PPK nggak akan menyetujui ya Pak ya. Iya, karena kan pengantar dari dinas kan paling kan bagian dari sebuah pertimbangan ya. Iya, pertimbangan buat dia memang sampai dia boleh pensiun ini seperti itu. Dan ingat, salah satu yang alasan ditolak dari APS pensiun PNS adalah ketika dia dalam proses sedang pemeriksaan hukuman disiplin maupun pidana, itu nggak boleh. Oh, kalau sedang mengalami atau sedang proses itu ya nggak boleh diusulkan, nggak boleh. Karena itu sesuai dengan Perka PKN juga tidak boleh diusulkan, karena itu bisa ditolak. Maksudnya bisa ditolak karena biar prosesnya itu selesai dulu. Ya. Karena nanti ada tindak lanjut dari SK itu, apakah dia bersalah ataukah tidak, terus hukumannya apa, kan nanti klausul-klausul ataupun rentetannya masih ada, rentetannya beda-beda, termasuk dengan hak pensiunnya dia dapat atau tidak, itu juga dari SK nanti yang akan diterbitkan dari efek dari SK hukuman itu. Sehingga makanya dari awal ketika ada yang mau punah itu ya tolong tidak ada yang terlibat dalam proses pemeriksaan disiplin maupun dalam proses pidana, nggak boleh, harus posisi biasanya clear, tidak ada kasus itu, salah satunya itu. Oh ya, baik. Sudah terjawab ya. Beserta dengan tambahan asal tidak mempunyai sedang berkasus. Salah satunya itu. Ya, mudah-mudahan nanti ini tetangganya itu kelihatannya tidak berkasus Mas, tetangganya, atau mudah-mudahan enggak Pak. Mudah-mudahan enggak, karena dia bersangkutan karena dia mempunyai usaha sampingan peternakan ayam telur. Nah, makanya mungkin solusinya kalau dia tetap enggak
bisa pensiun ya usahanya jangan di samping ya Pak ya, di belakang ya. Oh. Usaha belakangan ya. Di depan bisa Mas, Di depan bisa ya. Pokoknya itu ya. Pokoknya tadi persyaratan seperti itu. Iya. Solusinya seperti itu Pak Jadi ya. memang mungkin ada review ke belakang, ada beberapa orang yang itu usul APS karena memang dia mau fokus di usahanya. Usaha sampingan. Iya, usaha sampingan. Karena utamanya kan PNS Mas. Utamanya PNS. Utamanya harus di samping iya. Harus di samping. Iya, kalau diutamakannya usahanya berarti PNS-nya jadi sampingan malah ya. Padahal negara sudah membiayai Pak ya. Iya. Membiayai mereng-reng dia sampai umur pensiun untuk Menjadi jabatan PNS. tersebut. Iya. Makanya ketika tidak serta-merta tim penilai akan meng-ACC ya Pak ya, pasti akan dilihat kebutuhannya. Kalau misal dia guru satu-satunya di SD tersebut dan dia mengajukan pensiun kan otomatis jadi belum ada penggantinya. nggak bakal di ACC Pak Iya, ya. seperti itu. Makanya Nanti siapa yang ngajar dong? Masa Pak Hajar lagi? aduh ini ya. Nanti yang isi podcast siapa Mas? Udah Pak, ini ada Minggu pertanyaan lagi lagi ya? loh. Ini banyak banget ini ngechat pertanyaan terus apa? Ini ya yang kedua aja Pak. Ya, Ini silakan. ada pertanyaan dari Pak Tut. Ini saya screen Oh iya. bahwa teman kerjanya ada PNS di kecamatan Tut juga Pak. Itu sakit-sakitan Pak, kena stroke. Dia nggak bisa bekerja, udah lama ngajuin cuti. Namun bapak tersebut mau mengajukan APS, ini APS lagi. Namun yang bersangkutan masa kerjanya sepertinya belum lama. Mohon solusi terkait masalah tersebut. Jadi intinya bapak yang pengen pensiun dini karena sakit, tapi masa kerjanya. Nah dia mau pensiun tapi belum 50-20 mungkin. Oh iya. Oke. Itu pertanyaan seperti itu berapa kali ke saya ada. Oh banyak. Jadi mungkin yang ke Mas Dudi yang keberapa kali Jangan-jangan lah. ini Fort Wartan, cuma forward apa itu Pak? Cek lagi kayaknya bukan Mas. Bukan ya? Mungkin Baru kasusnya beda itu kan di kecamatan ya. di kecamatan. Kalau yang satunya kan udah di apa ya? kelurahan. Bukan di dinas apa ya? Oh, di Dinas, dinas. di bidang pendidikan lah. Ya. Jadi membuka ya saya. Intinya itu apa? Ada yang bertanya seperti itu. Jadi malah ini yang tanya suaminya. Suaminya kan pensiun. Ke saya itu ke ruangan saya. Pak, istri saya kan istrinya kan di mana? Di sekolah. Terus sakit-sakitan. Oh. Terus gimana? Sudah rutin mengajukan cuti sakit? Sudah Pak. Sudah ada setahun. Kayaknya sudah. Aja bilangnya sudah. Ya sudah. Jadi Bapak itu pengen sebetulnya pensiun dini untuk istrinya. Mungkin ngelihat istrinya kan sudah tidak bisa bekerja lah ya di rumah, terus mungkin suaminya kasihan biar biasa fokus di pengobatan. Sementara mau PAPS kayaknya masa kerjanya belum ada 20, sekitar 16 atau 15 saya hitung itu ya, darimnya itu kayaknya udah saya kasih solusi ini aja Pak, silakan Bapak melalui dinas ya ajukan usulan uji kesehatan. Jadi alternatif bagi yang seperti itu kan karena sakit tidak bisa melaksanakan tugas, bisa melalui namanya mekanisme pensiun tidak cakap jasmani Uzur, dan berarti rohani. pensiun uzur tadi Iya, Pak ya, seperti itu. bisa melaporkan ke dinasnya masing-masing. Iya. Tapi sarannya harus ada usulan uji kesehatan dulu Mas. Uji kesehatan dan nilainya yang tadi disebut Harus tiga ya, materi harus itu. E. Kalau masih D, berarti dia nilainya harus diturunin lagi. Itu kalau nilai sekolah Mas. Nilai sekolah. Kalau D, kalau misal hasilnya D Pak, ini Kalau dia nggak bisa. dia sakit-sakitan, tapi setelah uji kes D, berarti dia tetap harus bekerja. Iya, dia harus pengobatan. Dia kan harus pengobatan. Harus Berarti pengobatan. dia tetap harus pengobatan, belum bisa dipensiunkan karena itu. Karena syarat pensiun itu harus hasilnya E. Oh, Karena berarti E kan sudah tidak bisa bekerja di semua jabatan. nilai E tersebut itu acuannya pasti dinas kesehatan atau rumah sakit pasti sudah punya patokan ya Iya. Pak ya. Dia Jadi pasti kan- sudah menentukan ini bisa bekerja lagi, ini enggak lagi. Pokoknya Iya. jangan takut Pak Dut ya. Pasti Bapak akan terjawab dengan jawaban ini. Iya, karena untuk pengujian kesehatan kan bukan tim sembarangan. Tips baru. Memang tim khusus yang kalau salah itu SK-nya dari Kemenkes kalau nggak salah ya. Kalau dulu aturannya di PP-nya itu, makanya tim itu tim gabungan. Maka hasilnya pun insya Allah juga hasil bersama lah ya dari tim bersama. Makanya hasilnya juga mereka juga akan sangat objektif lah. Ketika memang dia layak untuk kerja, mungkin hasilnya ya tidak sampai. Tapi kalau memang sudah tidak layak,
ya akan E. Nah, ketika efek dari itu, maka mau nggak mau ya BES harus pensiun. Jadi ini kita akan proses namanya pensiun usul. Dan di Kebumen sudah berapa orang kasus itu, Mas? Kasus 7. Iya, ada beberapa orang yang hasil uji kesehatannya E, ya sudah kita tembak, kita proses untuk pensiun usulnya. Karena memang aturannya hasil koordinasi DPR seperti itu, Mas. Ketika hasil uji kesehatannya E, ya sudah, dia tidak layak bekerja maka harus berhenti sebagai PNS. Harus itu. Dan kalau itu tidak harus masa kerja, tidak harus 20 tahun. Sesuai dengan PP 11 minimal kalau salah 4 tahun. 4 tahun setelah CPNS, setelah masa kerja. Ya, masa kerja ketika dia sakit bisa diproses. Sakit yang hasilnya sampai E, ya usil kesehatannya E, maka bisa diproses untuk pensiun usulnya itu. Oke, berarti terjawab sudah ya Pak ya. Jawaban Siap. pertanyaannya silakan mengajukan ke dinas masing-masing untuk dilaksanakan uji kesehatan dengan tim khusus, sehingga nanti hasilnya akan dicek, akan dibuatkan SK jika memang tersebut sudah memenuhi syarat. Itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hajir, ini kedatangannya. Terima kasih, ini udah sebenarnya masih banyak lagi Pak, mungkin di lain waktu. Pokoknya ya sering-sering Pak, kita ngobrol-ngobrol santai, apalagi di suasana bulan suci Ramadan ini, kita saling belajar bersama di podcast Sinau Bareng Biyunge ini Pak. Oke, pokoknya menambah ilmu terus, kita belajar bareng agar tahu-tahu udah buka. Oh iya. Tahu-tahu udah sahur, itu kalau syutingnya malam ya. Iya. Mungkin gitu Pak. Mungkin kalau ada banyak pertanyaan lagi bisa hubungi BKPSDM ya Pak ya. Bisa juga kasih pertanyaan di kolom komentar. Pokoknya komen aja di komentar. Pokoknya komen dulu, nanti kita jawabnya ntar. Oh iya. Berarti komentar artinya itu ya. Ya, pokoknya sampai selanjutnya kita akan menayangkan berita-berita terkait Sinau untuk ASN di Kebumen. Oke, terima kasih sudah menonton kami. Selanjutnya kita akan kembali ke acara-acara podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.